Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan chapter 4 mengenai Learning and Transfer Training, mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Brian Maknapitu, Diki Atama Putra, Julia Epitia, Sinta Anzani. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendiskusikan 5 jenis hasil belajar. Yang kedua, menjelaskan implikasi teori belajar terhadap desain instruksional. Yang ketiga, memasukkan teori pembelajaran orang dewasa ke dalam rancangan program pelatihan. Yang keempat, menjelaskan bagaimana peserta didik menerima, memproses, menyimpan, mengambil, serta bertindak atas informasi. Yang kelima, mendiskusikan kondisi internal yaitu di dalam pelajar dan kondisi eksternal yaitu lingkungan belajar yang diperlukan pelajar pelatihan untuk mempelajari setiap jenis kemampuan. Yang keenam, mendiskusikan implikasi keterampilan terbuka dan tertutup serta transfer dekat dan jauh untuk merancang program pelatihan. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri instruksi dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk pembelajaran dan transfer pelatihan. Production. Kondisi tertentu harus ada agar training atau pembelajaran terjadi. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk berlatih dan menerima umpan balik. 2. Menawarkan konten pelatihan yang bermakna. 3. Mengidentifikasi prasyarat apa saja yang dibutuhkan peserta pelatihan untuk menyelesaikan program dengan sukses. Dan terakhir, memberikan peserta belajar melalui pengamatan dan pengalaman, serta pastikan bahwa lingkungan kerja mendukung penggunaan keterampilan. Terdapat 3 jenis model pembelajaran. Yang pertama yaitu transfer training, di mana peserta pelatihan secara efektif dan terus-menerus menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam pelatihan ke dalam pekerjaan mereka. 2. Generalisasi, yang mana kemampuan peserta pelatihan untuk menerapkan apa yang mereka pelajari pada masalah pekerjaan di tempat kerja. Dan ketiga, pemeliharaan. Proses peserta pelatihan terus menggunakan apa yang mereka pelajari dari waktu ke waktu. Learning theory atau teori pembelajaran memiliki 7 teori, yaitu teori penguatan, teori belajar sosial, teori tujuan, teori kebutuhan, ekspektasi teori, teori belajar orang dewasa, dan teori pemrosesan informasi. Terdapat teori penguatan. Teori penguatan menekankan bahwa orang termotivasi untuk melakukan atau menghindari perilaku tertentu karena hasil masa lalu yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Proses dalam teori penguatan sendiri yaitu penguatan positif, penguatan negatif, kepunahan, dan hukuman. Pelatih perlu mengidentifikasi hasil apa yang menurut pembelajar paling positif dan negatif. Pelatih juga perlu menghubungkan hasil ini dengan pembelajar yang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau perubahan perilaku. Pelatih dapat menahan atau memberikan manfaat terkait pekerjaan pribadi dan terkait karir kepada peserta didik yang menguasai konten program. Modifikasi perilaku adalah metode pelatihan yang terutama didasarkan pada teori penguatan. Contohnya, karyawan didorong untuk meningkatkan jumlah perilaku aman yang mereka tunjukkan di tempat kerja. Teori belajar sosial atau social learning menekankan bahwa orang belajar dengan mengamati orang lain atau model yang mereka yakini kredibel dan berpengetahuan. Teori ini mengakui bahwa perilaku yang diperkuat atau dihargai cenderung diulang, mempelajari keterampilan atau perilaku baru berasal dari secara langsung dan mengamati. Secara langsung mengalami konsekuensi dari penggunaan perilaku atau keterampilan, sedangkan proses mengamati orang lain dan melihat konsekuensi dari perilaku mereka. Kasih diri seseorang dapat ditingkatkan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu persuasi verbal, verifikasi logis, pengamatan orang lain atau pemodelan, dan prestasi masa lalu. Teori tujuan. Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa perilaku dihasilkan dari tujuan dan niat sadar seseorang. Tujuan mempengaruhi perilaku seseorang dengan mengarahkan energi dan perhatian,
mempertahankan upaya dari waktu ke waktu, memotivasi orang untuk mengembangkan strategi untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, orientasi tujuan mempengaruhi jumlah usaha yang akan dikeluarkan peserta pelatihan dalam belajar. Dengan kata lain, motivasi untuk belajar. Lalu peserta didik dengan orientasi belajar tinggi akan mengarahkan perhatian lebih besar pada tugas dan belajar demi belajar dibandingkan dengan peserta didik dengan orientasi kinerja. Selanjutnya, peserta didik dengan orientasi kinerja akan mengarahkan lebih banyak perhatian untuk melakukan dengan baik dan sedikit usaha untuk belajar. Need theories membantu menjelaskan nilai yang ditempatkan seseorang pada hasil tertentu. Need adalah kekurangan yang dialami seseorang kapan saja. Selanjutnya, teori kebutuhan Maslow dan Alderfer berfokus pada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keterkaitan, dan kebutuhan pertumbuhan. Perbedaan utama antara hierarki kebutuhan Alderfer dan Maslow adalah bahwa Alderfer kemungkinan bahwa jika kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi tidak terpenuhi, karyawan akan memfokuskan kembali pada kebutuhan di tingkat yang lebih rendah. Lalu teori kebutuhan McClellan berfokus terutama pada kebutuhan akan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Disarankan bahwa untuk memotivasi pembelajaran, pelatih harus mengidentifikasi kebutuhan peserta pelatihan dan mengomunikasikan bagaimana isi program pelatihan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ini. Jika kebutuhan dasar peserta pelatihan tertentu tidak terpenuhi, maka mereka tidak akan termotivasi untuk belajar. Implikasi dari teori kebutuhan berkaitan dengan menyediakan karyawan dengan pilihan program pelatihan untuk dihadiri. Ekspektansi teori. Teori ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada 3 faktor. Yang pertama, harapan, yaitu kaitan antara mencoba melakukan sesuatu perilaku dan benar-benar melakukannya dengan baik. Lalu perantaraan, yaitu keyakinan bahwa melakukan perilaku tertentu dikaitkan dengan hasil tertentu. Dan yang terakhir, valensi, yaitu nilai yang ditempatkan seseorang pada suatu hasil. Teori belajar orang dewasa. Teori ini dikembangkan dari kebutuhan akan teori khusus tentang bagaimana orang dewasa belajar. Andragogy, teori pembelajaran orang dewasa. Asumsi dari teori ini yaitu orang dewasa memiliki kebutuhan untuk mengetahui mengapa mereka mempelajari sesuatu. Orang dewasa memiliki kebutuhan untuk mengarahkan diri sendiri. Orang dewasa membawa lebih banyak pengalaman terkait pekerjaan ke dalam situasi belajar. Orang dewasa memasuki pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada masalah, serta termotivasi untuk belajar oleh motivator ekstrinsik dan intrinsik. Teori pemrosesan informasi. Teori ini memberi lebih banyak penekanan pada proses internal yang terjadi ketika konten pelatihan dipelajari dan dipertahankan. Selanjutnya menyoroti peristiwa eksternal yang mempengaruhi pembelajaran. Ada perubahan intensitas stimulus yang mempengaruhi perhatian, menginformasikan pembelajaran tentang tujuan untuk menetapkan harapan, meningkatkan fitur perseptual dari materi, instruksi verbal, gambar, diagram, dan peta yang menyarankan cara mengkondensasikan konten pelatihan sehingga dapat disimpan dalam memori, dan konteks pembelajaran yang bermakna, contoh masalah, menciptakan isyarat yang memfasilitasi pengkodean. Selanjutnya ada demonstrasi atau instruksi verbal, membantu mengatur respon, serta memfasilitasi pemilihan respon yang benar. Transfer of training theory. Transfer pelatihan lebih sulit ketika tugas selama pelatihan berbeda di lingkungan kerja. Ada 2 jenis keterampilan, yaitu keterampilan tertutup, yaitu tujuan pelatihan yang dikaitkan dengan pembelajaran keterampilan khusus yang harus dihasilkan secara identik oleh peserta pelatihan dalam pekerjaannya. Yang kedua, ada keterampilan terbuka, yaitu terkait dengan prinsip belajar yang lebih umum. Selanjutnya ada tabel 4.3, Transfer of Training Theory. Ada 3 teori, yaitu teori elemen identik, teori ranggasan generalisasi, dan teori kognitif, dengan penekanan yang berbeda-beda.
Teori elemen identik menekankan pada lingkungan pelatihan identik dengan lingkungan kerja, dengan kondisi pelatihan berfokus pada keterampilan tertutup, fitur lingkungan kerja dapat diprediksi dan stabil, dan contohnya itu pelatihan menggunakan peralatan. Dan ada teori ranggasan generalisasi dengan penekanan pada prinsip umum berlaku untuk banyak situasi kerja yang berbeda, dengan kondisi lingkungan kerja yang tidak dapat diprediksi dan sangat bervariasi. Contohnya, pelatihan dalam keterampilan interpersonal. Selanjutnya ada teori kognitif dengan penekanan materi yang berarti dan skema pengkodean meningkatkan penyimpanan dan penarikan kembali konten pelatihan dan dengan kondisi semua jenis pelatihan dan lingkungan. The learning process, proses mental dan fisik. Harapan yaitu keadaan mental yang dibawa pembelajar ke dalam proses instruksional. Persepsi, yaitu kemampuan untuk mengatur pesan dari lingkungan yang sehingga dapat diproses dan ditindaklanjuti. Selanjutnya penyimpanan yang berfungsi yaitu latihan dan pengulangan informasi yang terjadi. Selanjutnya pengkodean semantik, yaitu proses pengkodean aktual dari pesan yang masuk. Selanjutnya strategi pembelajaran. Latihannya berfokus pada belajar melalui pengulangan. Pengorganisasiannya menuntut pembelajar untuk menemukan kesamaan dan tema dalam materi pelatihan. Elaborasinya mengharuskan peserta untuk menghubungkan materi pelatihan dengan pengetahuan lain yang lebih familiar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar atau kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.